Kristuslah sumber berkat-berkat, baik berkat jasmani maupun Shalom sahabat-sahabat Real Angel dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita akan mempelajari kembali firman Tuhan. Kita akan belajar mengenai batu karang yang dipukul. Nah, sahabat-sahabat, kita tahu pada zaman dahulu bangsa Israel mengembara di padang belantara selama 40 tahun. Ini adalah padang gurun yang kering, tandus, yang medannya berbatu-batu, yang begitu panas udaranya. Kita mungkin bertanya-tanya bagaimana cara mereka mendapatkan air, karena air ini begitu penting ya untuk kehidupan. Mungkin untuk mandi, untuk minum dan sebagainya. Kalau zaman sekarang kita gampang saja memperoleh air. Kita tinggal nyalain pompa air di rumah, maka air keluar. Atau mungkin kalau kita nggak pakai pompa air, kita pesan di perusahaan air minum, maka air tersedia. Dan kalau kita baca dalam kitab Keluaran, kita akan tahu kebutuhan-kebutuhan sehari-hari orang Israel itu mereka mengandalkan mujizat Tuhan. Kita tahu mana setiap hari Tuhan kasih. Ketika mereka mau makan daging, maka Tuhan kirimkan burung puyuh. Kita tahu juga penyertaan dari tiang awan dan tiang api pada malam hari. Nah, untuk air, kalau kita ingat, Tuhan pernah menyuruh Musa untuk memukul satu batu karang di Horeb. Jadi ketika batu karang itu dipukul, maka dengan derasnya air itu keluar dan bisa digunakan untuk orang-orang Israel. Jadi itulah cara di mana orang Israel dapat memperoleh air. Nah, kalau mereka selama 40 tahun berkeliling-keliling ke daerah-daerah yang jauh, apakah mereka harus balik lagi ke Horeb untuk mendapatkan air? Tidak, sahabat. Kemanapun mereka pergi, maka Tuhan akan adakan mujizat. Dari setiap gunung-gunung batu, dari celah-celah batu karang, maka air akan mengaliri perkemahan orang Israel, sehingga mereka bisa gunakan untuk minum, untuk mandi, untuk minum ternak, mencuci dan sebagainya. Jadi dari batu karang yang dipukul. Nah, sahabat-sahabat, dari cerita mengenai batu karang yang dipukul, kita dapat mempelajari satu pelajaran rohani yang indah untuk kita. Batu karang yang sesungguhnya adalah Kristus. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 4, kita akan tahu itu. Alkitab katakan begini, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Kristuslah sumber berkat-berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Dan sama seperti batu karang yang dipukul satu kali, demikian pula lalu keluar air, demikian pula Kristus. Kristus dipukul satu kali. Dengan apa? Dengan disalibkan. 2000 tahun yang lalu dia dipukul atau dia disalibkan oleh karena apa? Oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita, oleh karena dosa-dosa kita. Nabi Yesaya katakan oleh karena kejahatan dan pemberontakan kita. Dan bangkit, maka dengan derasnya mengalirlah berkat keselamatan dan kehidupan bagi setiap orang. Tidak peduli agama apapun, tidak peduli suku bangsa manapun. Setiap orang yang rindu mendapatkan kehidupan dari air hidup yang sesungguhnya, dari batu karang Kristus, dapat memintanya dengan mudah. Bagaimana cara memintanya? Dengan doa di dalam Yesus. Doa yang disertai dengan keinginan hati yang sungguh-sungguh, dengan penyesalan dan pertobatan dan rasa membutuhkan pengampunan. Doa-doa yang dipanjatkan seperti ini akan naik kepada Tuhan alam semesta dan menunjukkan bilur-bilur luka Yesus. Maka darah segar Yesus akan mengalir bagi semuanya, yang membawa kehidupan dan keselamatan dan berkat-berkat. Kita perlu berdoa di dalam nama Yesus untuk meminta itu semua. Jadi kalau sahabat membutuhkan pengampunan, kedamaian dalam hati, kerendahan hati, segala kebaikan dan pengampunan, saudara bisa minta melalui nama Yesus. Nah, batu karang ini hanya perlu dipukul satu kali. Kalau kita baca dalam Ibrani 9:28, Alkitab katakan demikian pula Kristus satu kali saja mengorbankan nyawanya bagi orang banyak. Kristus tidak boleh dipukul dua kali, tidak boleh disalibkan dua kali. Kalau kita ingat cerita Musa di Masa dan Meriba, dia memukul batu karang sebanyak 2 kali. Apa yang terjadi? Dia melakukan pelanggaran yang fatal. Dia tidak mampu, dia tidak dihukum untuk tidak dapat memasuki tanah perjanjian karena dia memukul 2 kali. Demikian pula Kristus
tidak boleh kita menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Kita perlu bertobat dan sungguh-sungguh dan meninggalkan dosa-dosa kita. Maka berkat-berkat itu akan diberikan bagi kita. Nah, sahabat-sahabat, kita sekarang sedang mengembara di padang belantara dunia ini. Tujuan akhir kita adalah tanah Kanaan surgawi, yaitu adalah surga. Untuk memenuhi segala kebutuhan kita sehari-hari dalam menjalani kehidupan yang sulit ini, kita hanya perlu untuk meminta dari batu karang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Saya bawa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati.